Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu sudah ngisi pollingnya juga ya. Di sini ada 5 yang vote, yang sudah vote itu 100% semangat. Oke. Alhamdulillah meskipun pada pagi hari ini kita sebenarnya libur ya Bapak Ibu ya, santai-santai bersama keluarga. Tapi enggak apa-apa, di tengah-tengah liburnya kita masih semangat untuk berbagi, untuk sharing, praktik, baik kita menggunakan Canva for Education berbasis akun belajar.id, itu ya Bapak Ibu nggih. Jadi mudah-mudahan kita santai saja Bapak Ibu nggih, nanti kita santai saja, monggo nanti, dari apa yang, nanti saya awali untuk berbicara soal Canva ini untuk mengeksplor, untuk apa itu namanya, ya mengutak-atik gitu ya, apa sih yang ada di dalam Canva itu dan sebenarnya untuk apa saja Canva itu dan bagaimana sih cara menggunakannya gitu nggih. Itu nanti kita saling saling saut-sautan saja gitu nggih. Jadi kita saling sharing saja. Baik Bapak Ibu, agar tidak mengurangi apa namanya, pengorbanan kita sudah mengorbankan waktu, yang seharusnya kita, full untuk bersama keluarga, nyekar dan seterusnya, kita masih sempatkan, di ruang, maya ini di depan laptop ya, mungkin, sampai jam 12 maksimal ya Bapak Ibu ya, atau zuhur kita sudah selesai. Dan nanti kita bisa lanjutkan di lain waktu mungkin, dengan tatap maya seperti ini atau luring gitu ya Bapak Ibu ya. Mari kita awali sama-sama dengan berdoa bersama, semoga, semuanya tercatat sebagai amal ibadah karena niat kita adalah untuk mencari ilmu. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin ya robbal alamin. Oh ya, yang belum ngevote boleh ya. Ini vote di bawah ini ada tanda segitiga kotak bundar itu di bawah, diklik, kemudian di situ ada polling aktif. Silakan kayak vote di WA itu ya Bapak Ibu ya, tinggal klik aja. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Nah, ini kita bisa gunakan ini untuk apa namanya? Polling aja gitu ya. Gimana sekarang kondisi kita masing-masing. Baik, untuk selanjutnya ini tadi, ini saya menggunakan ini Bapak Ibu, menggunakan akun Demo for Education yang ada fasilitas apa itu namanya, untuk merekam, untuk polling, untuk breakout room ya. Saya kemarin, kurang maksimal mengikuti sesi terakhir sebenarnya karena sambil melayu-melayu, sambil rapat, sambil jemput anak, jadi kurang, maksimal hanya bisa menyimak sesi terakhir yang Pak Hari kemarin itu. Nggih, kita sudah belajar banyak tentang, apa namanya, platform yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran daring ya Bapak Ibu nggih. Di antaranya adalah, Gmeet ini, kemarin ya sudah belajar bersama dengan Pak Hari tentang bagaimana, menjadwalkan sampai dengan menyematkan link, Gmeet atau Zoom ke LMS. Nah, kali ini mari kita mengeksplor bersama ya bagaimana sih create and collaborate Canva for Education. Jadi bagaimana kita membuat, akun Canva, kemudian berkolaborasi dengan Canva for Education. Ya, karena dulu mungkin Bapak Ibu Canva itu, belum bisa untuk berkolaborasi, tapi sekarang, sejak pandemi itu rata-rata semua platform itu meningkatkan pelayanannya untuk bagaimana bisa berkolaborasi, di dunia maya, nggih. Oleh karena itu akun belajar.id, dalam hal ini
itu juga bekerja sama dengan Canva. Ya, selain dengan Quizzes, dengan Canva itu berkolaborasi ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Canva itu juga bisa terintegrasi langsung di Google Classroom sebagai LMS-nya Google gitu ya, yang difasilitasi berbasis akun belajar.id. Nah, itu nanti bisa terintegrasi di sana seperti halnya Quizzes. Jadi nanti kita ayo praktek bareng-bareng gitu ya, kita berkolaborasi di Canva itu nanti kita membuat desain poster atau flyer atau apapun ya nanti ya Bapak Ibu nggih. Nah ini jadi ini saya kira itu sangat apa namanya sangat mendukung ya dengan posisi kita di sini sebagai calon fasilitator yang nantinya itu setiap harinya kita akan berperan di pembelajaran daring ya Bapak Ibu ya melalui Google Meet gitu ya. Jadi nanti bagaimana sih kita kalau di anak-anak itu nanti kita menjadi guru yang inspiratif, sedangkan siswa itu interaktif meskipun hanya bertatap maya. Nah ini kalau kita nanti gambarkan dengan CGP pun juga demikian. Jadi biar variatif ya Bapak Ibu ya, kalau kita menggunakan Jamboard terus barangkali itu juga nanti bosen gitu ya. Itu nanti banyak yang bisa kita gunakan, ada Kahoot, ada yang kemarin itu ya learning apps itu juga keren ya Bapak Ibu ya kemarin learningapps.org itu juga keren. Nanti kita bisa gunakan semua itu secara ini ya bergantian biar variatif gitu. Nah ini Bapak Ibu, jadi untuk pertemuan kita pada pagi hari ini itu kita ya sambil santai saja, monggo sambil ngopi-ngopi, sambil sarapan yang belum sarapan, nggih Bapak Ibu nggih. Jadi kita mengenal apa sih Canva for Education itu, kemudian bagaimana sih caranya membuat akun Canva for Education, dan bagaimana menggunakan Canva secara kolaboratif gitu ya, dan bagaimana pengalaman kolaborasi dengan Canva. Nanti setelah kita praktek untuk berkolaborasi, ya nanti Bapak Ibu bisa merasakan barangkali di sana gimana sih biasa-biasa saja atau asik, keren gitu ya dan seterusnya. Oke Bapak Ibu yang sudah mengaktifasi akun belajar.id dan sudah menggunakannya itu pasti Bapak Ibu sudah mendapat email seperti ini. Oke. Jadi ini juga saya ambil dari email yang masuk di belajar ID saya gitu ya. Jadi kita dapat email seperti ini Bapak Ibu. Jadi akun belajar.id itu sudah bekerja sama dengan Canva ya, karena itu Canva itu belakangnya juga dikasih nama Canva for Education, Google for Education. Jadi akun belajar.id itu berbasis Google Workspace for Education. Jadi ini pun Canva akhirnya kemudian menjadi Canva for Edu gitu ya, for Education. Nah, ini ya 7 dari 10 pendidik dan tenaga kependidikan Indonesia telah memanfaatkan akun belajar.id untuk mengakses beragam teknologi pendidikan. Nah ini ya, jadi kita sekarang kan ke PMM juga pakai akun belajar.id. Jadi mau tidak mau ya nanti kita akan terus ya menggunakan itu meskipun sekarang ini sudah dibatasi jadi 100 GB yang dari awalnya unlimited itu kemudian sekarang dibatasi ya. Kalau Bapak Ibu ada yang bertanya kenapa sih akun belajar itu sekarang dibatasi gitu ya. Kenapa dulu awal-awal saja? Lah itu ada sejarahnya Bapak Ibu nggih. Jadi itu pun ada sejarahnya bukan karena semata-mata pemerintah ini hanya iming-iming di awal saja. Kemendikbud tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi awalnya memang diberikan unlimited tapi ternyata itu banyak yang menyalahgunakan akun belajar.id. Itu ya Bapak Ibu ya. Ada yang menyalahgunakan, digunakan untuk bisnis dan seterusnya untuk hal yang seperti itu. Nah, padahal tujuan Kemendikbud itu memberikan akun belajar.id itu adalah untuk pembelajaran. Oleh karena itu dinamakan akun pembelajaran atau kemudian disebut akun belajar.id. Nah, ini ya Bapak Ibu nggih. Jadi
dari akun belajar.id ini kita dapat mengakses beragam platform pendidikan yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Nah, dan platform eksternal termasuk Canva ini Bapak Ibu ya. Canva ini bukan platform yang dimiliki oleh Google Workspace for Education, tapi merupakan platform eksternal gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita bisa menggunakannya tetapi nanti berbasis akun belajar.id. Nah, itu nanti akan ada kelebihan-kelebihan dibandingkan panjenengan membuat akun Canva dengan menggunakan akun pribadi gitu ya. Jadi nanti ada banyak kelebihan di sana. Lah ini Bapak Ibu pasti sudah mendapatkan, bisa dicek di emailnya gitu ya. Ini juga saya ambil dari email. Nah ini pada tanggal ini ya bulan Desember tahun 2022 kemarin gitu ya. Meskipun sebelumnya itu sudah apa namanya sudah tersedia pada tahun 2021 itu sudah tersedia kan Power Education ini, tetapi itu masih harus mendaftar dan mengupload SK seperti itu Bapak Ibu nggih. Masih sulit itu ya, tapi sekarang sudah diberi kemudahan. Nah ini email yang masuk ini di sini seperti ini. Jadi gini, nah ini ya. Tetapi ini masih terbatas ya Bapak Ibu ya, masih terbatas lah. Ini di sini 4 keunggulan membuat materi ajar kreatif dengan Canva. 1, tersedia beragam template gratis khusus pendidik. Akses mudah tanpa perlu verifikasi. Nah, ini ya Bapak Ibu nggih, dapat berkolaborasi langsung dengan sesama pengguna. Kalau dulu sebelum tanggal ini itu masih harus mengupload SK yang membuktikan kita adalah seorang pendidik dan memiliki akun belajar.id itu. Tetapi sekarang sudah tanpa verifikasi. Kemudian yang ketiga dapat berkolaborasi langsung dengan sesama pengguna. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini istimewanya. Dari sini kita bisa berkolaborasi dengan sesama pengguna, kuota penyimpanan hingga 100 GB di Canva. Nah, di Canva pun itu ini sudah besar loh Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan akun pribadi itu di drive itu masih hanya 15 GB. Lah kita di akun belajar ini 100 GB itu ya masih alhamdulillah ya Bapak Ibu ya, harus kita syukuri. Nah, ini keempat keunggulan membuat materi kreatif di sini. Nah, ini ya tersedia template, kemudian akses mudah tanpa verifikasi, dapat berkolaborasi dan kuota penyimpanan. Namun ini di sini untuk siswa di sini masih hanya terbatas ini ya Bapak Ibu ya. Untuk pendidik SMA, SMK, SLB dan kesetaraan. Nah, ini yang dapat yang jadi bagi guru yang SMA itu nanti bisa menggunakan ini ya Bapak Ibu ya di Canva for Education ini. Tetapi bukan berarti selain di luar akun itu tidak bisa berkolaborasi, tetap Bapak Ibu bisa berkolaborasi. Jadi meskipun kita menggunakan akun belajar.id nanti bisa berkolaborasi dengan teman-teman, dengan murid-murid kita ya meskipun dengan menggunakan akun pribadi. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ada panduannya di sini. Panjenengan bisa cek nanti di email ya di kotak masuk email belajar.id. Nggih. Nah, ini. Nah, jadi hanya memasukkan alamat email dan password akun belajar.id. Oke Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana? Nah, ini bisa langsung diikuti yang pakai laptop ya. Kita explore bareng-bareng ya Bu Emi, Bu Nurul atau Bu siapa? Iya. Kalau Bu Nurul lagi di balai desa ya. Monggo teman-teman yang pakai laptop aja yang atau Saya Bu. atau Ya, di handphone itu juga bisa Bapak Ibu. Jadi kemarin sudah dijelaskan sama Ibu siapa yang kemarin Selasa itu ya? Bu Nurul kah? Atau Bu siapa? Budia? Budian apa Bu siapa ya kemarin? Itu bisa Bapak Ibu dengan menggunakan handphone ya, tetapi harus install terlebih dahulu. Kalau kita di laptop kan tidak perlu install gitu ya, cukup dituliskan saja Canva gitu aja
udah muncul gitu ya. Jadi kita di browser, masuk di browser Google, kemudian kita ini klik Canva itu, kemudian login ya. Nah ini ya, itu login. Nah ini kita pilih Google kalau kita sudah terdaftar. Kalau belum ya berarti nanti kita harus mendaftar lebih dahulu. Gitu nggih. Jadi nah ini seperti ini saya login dengan akun belajar.id saya. Nah ini ya ada akun belajar.id. Kalau belum berarti harus daftar terlebih dahulu. Nggih. Halo, bisa diikuti Bapak Ibu? Bisa, Bun. Saya. Ya. Nah, ini ya. Jadi pakai akun saya ini Ulfatul Husna 00@guru.belajar.sma.belajar.id seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itu nanti akan diarahkan ke Canva. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi bedanya kalau kita menggunakan akun belajar.id, nah ini ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini itu sudah ada nama lembaga kita. Ini otomatis begini Bapak Ibu ya. Jadi kita menggunakan akun belajar.id itu nanti akan otomatis akan muncul nama lembaga kita. Seperti saya ini di SMA Negeri 1 Kerembung. Nah, ini di sini kita juga ada nampak di sini ya beberapa apa namanya kelompok atau grup gitu ya. Grup. Nah, ini grup. Nah, ini saya ada pernah menggunakan grup ini bersama teman-teman kemarin. Gitu ya. Oke. Sampun sampai di mana? Bu Emi? Siap, sudah, Bun. Sudah keluar TK Hang Tua 22. Oke, sudah KG. Baru Oke, sadar sudah. kita punya sesuatu. Kenapa? Baru sadar kalau punya sesuatu. Nggak Iya. pernah buka ya. Oh, enggak pernah dibuka ya. Heeh. Pokoknya kita Lanjut, Bu. masuk di browsernya. Kita kan sekarang Google itu apa namanya tidak seperti dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau satu akun udah langsung kita aktifkan di situ untuk semuanya nanti muncul ya enggak usah verifikasi lagi. Jadi langsung seperti ini. Oh, ini muncul SMA Negeri 1 Kerembung. Nah, di sini ada beranda, ada proyek. Proyek itu adalah apa yang sudah kita buat selama ini. Lah itu misalnya ini proyek saya gitu ya. Jadi ini proyek saya selama ini. Nah, ini opo ae diunggah kabeh di sini itu oh berarti foto-foto yang saya unggah ketika membuat flyer gitu ya atau membuat apalah edit-edit video gitu ya Bapak Ibu ya itu proyek kita. Kemudian ini adalah kelas ya. Kita juga bisa membuat kelas. Ini ya Bapak Ibu ya di bawah ada undang anggota, kita bisa membuat kelas, kita bisa undang anggota. Contohnya kita sekarang coba kita buat kelas, gitu ya Bapak Ibu ya. Kita buat kelas di sini. Nah, nanti kita bisa bersama-sama, misalnya calon fasil angkatan 13 ya Bapak Ibu ya. Calon fasil angkatan 13. Oke, kita buat kelas di sini. Nah, nanti kita bisa berbagi desain atau berupa flyer ya, ucapan misalnya marhaban ya Ramadan. Nah, ini ya nanti ucapan hari raya atau bisa buat edit-edit video atau dokumentasi kita. Nah, itu ya Bapak Ibu nggih. Jadi ini nanti saya ada pilihan Bapak Ibu ketika kita membuat kelas ya untuk mengundang anggota ini ada pilihan di sini. Pilih opsi undangan. Bisa undang melalui berbagi tautan, bisa undang melalui kode, bisa undang lewat email. Ya, kalau lewat email berarti Bapak Ibu nanti menuliskan email gitu ya ke saya nanti saya masukkan atau saya kirim ke email. Nah, ini coba kita undang yang gampang lewat tautan aja ya Bapak Ibu ya atau kode.
Nah, ini kodenya. Nah, ini coba bisa pakai kode ini ya, atau ini bisa pakai salin tautan. Ya sama seperti di classroom itu ya Bapak Ibu ya. Kita kalau mengundang siswa kita atau peserta kita itu bisa menggunakan kode atau bisa menggunakan tautan langsung klik. Nah, coba saya salin tautannya, saya kirim di grup WA. Masih loading itu WA itu sekarang lama ya. Atau pakai kode ini Bapak Ibu. Coba bisa enggak Bapak Ibu join kelas? Kirim di chat sini bisa Ibu. Bisa ya. Di room chatnya ini. Oke. Nanti tinggal ngeklik kita aja Bun. Ya coba dicoba. Dicoba. Nggih, sampun. Saya coba juga di sini. Ini saya karena saya pakai akun lain yang saya gunakan ini adalah akun demo. Ah, ini saya join dengan akun demo saya. Oke. Play with Canva. Oke. Oke, sudah masuk. Izinkan cookies enggak apa-apa Bapak Ibu nih. Jadi kalau ada permintaan untuk cookies diizinkan aja. Oke, di sini sudah masuk Bapak Ibu? Saya cek ya, siapa yang sudah masuk. Kok disuruh ngisi kode undangan ya Bun ya? Enggak apa-apa, yang sebelahnya itu aja yang diklik. Yang apa? Yang mana? Yang bergabung? Iya, Enggak bisa ya udah tulisan bisa. merah? Oh, kode coba kodenya tadi yang di kode. Kode tadi juga belum bisa Ibu. Belum bisa. Belum. Itu harus masuk ke akun belajar ya Bun. Ini pakai akun pribadi nggak bisa bergabung ke itu, ke jenengan. Bisa, Bisa nggih? bisa. Meskipun akun pribadi. Mm-mm. Tapi ya itu tadi suruh masukkan kode undangan. Bentar. Coba di chat emailnya Bu Emi. Di chat emailnya. Dicek email, di chat emailnya di kolom chat. Ya, kalau belum, ya. Kodenya belum bisa ya. Coba di chat, dituliskan email panjenengan. Di ini saya tambahkan. Ini saya pakai akun demo tadi bisa.
Ini kodenya yang dikirim Bu Ririn ini sama ya? Ya. Nah, ini tak kopinya. Tapi nggak bisa loh itu tadi Bun. Nggak Nggak bisa. bisa? Saya masuk Coba dituliskan Gitu. emailnya saja, Emailnya aja di emailnya sini Bu, ya, dituliskan di sini. Oke. Ini udah terlanjur buka yang pribadi. Ya nggak apa-apa, pribadi. Iya, Coba. sebenarnya nggak apa sih buka lagi cuman. Kita coba ya, kita coba. Nah. Ini saya coba pakai akun pribadi saya juga. Kalau sudah Bu Nurul tadi dicek di sini Bu Nurul. Ini pakai kode nggak bisa ya akhirnya Ibu ya, Bu Ulfa. Nggak bisa kah? Jadi Tadi kok dimasuk. bisa ya? Oke. Udah masuk. Nah ini Bapak Ibu, kalau sudah nanti kita bisa Bu Nurul sudah masukkah tadi undangannya? Bu Lili, Bu dikonfirmasi dulu seperti diundang di Classroom itu loh Bapak Ibu. Jadi dicek di emailnya kemudian dikonfirmasi. Nah ini kan bisa edit. Nah ini kan saya undang untuk sebagai editor, ya. Tapi Bapak Ibu terima dulu. Nggak masuk itu pun di email. Belum masuk di email tadi. Adanya Netflix. View. Oke. Drakoran. Oh, drakor. Lagi. Ampun. Oh iya Bapak Ibu, karena kita beda jenjang ya Bapak Ibu ya. Karena yang berkolaborasi untuk di kelas Iya, ini hanya kan satu hanya guru sekolah SMA saja. itu tadi Bun. Oke. Sama Jadi nanti nah, kita guru TK nggak bisa. kita nggak bisa kelas, lupa saya. Kita nanti hanya bisa berkolaborasi di satu proyek saja. Kalau gitu kita sekarang membuat proyek saja. Nah ini ya kita memproyek lah ya beda. Pak Hari saja yang bisa itu ya, beda ini jenjang. Nah ini teman-teman ini ada yang SMA nggak? Kira-kira bisa apa enggak itu Pak Nggak Inan ada. itu SMA juga.
Pak Iman Inan bisa SMA. masuk? Tapi beda sekolah, Bu. Oh gitu, berarti Oke. tidak bisa di luar itu ya? Kelas-kelas yang dimaksud itu adalah kelas yang ini, kelas untuk satu sekolah itu tadi baru ada peringatan seperti itu. Oh Kalau gitu. ini, kalau nanti kita berbagi desain itu, kita membuat template dulu. Jadi kita membuat, Bu Emi misalnya kita mau ini ya, saya pengen ini, berbagi ini kemarin itu. Iya, Ini yang kita virtual buat itu ya? ini. Nanti kita bisa berbagi ini, secara bersama dengan memasukkan, nah ini kita misalnya membuat seperti ini, kemudian ini saya buat ininya dulu. Bagikan. Ya. Ini dulu buat salinan dulu. Oke, baru ini nanti kita dibagikan ya. Jadi di sini ada anggota yang memiliki akses edit gitu ya. Jadi kita menambahkan, coba kita tambahkan di sini. Nah, ya, jadi nanti ada tautan Coba yang kolab. gambar gembok ya, gambar Kenapa? gembok. Yang gambar Tambah. gembok itu diklik Iya. tadi. Hanya dapat mengakses. Nah itu diklik. Oh iya, di unchecklist nggak bisa. Hanya Anda yang dapat mengakses. Nah, ini kita tambahkan di sini, Pak. Ya, coba saya tambahkan emailnya siapa ini tadi. Nah, ini dapat edit, saya kirim ya. Bu Ririn, dicek emailnya. Siap. Dicoba. Oh, undangan tidak terkirim. Karena guru PAUD. Oh iya, sekarang nggak bisa ya. Coba punya saya Bu Ulfa emailnya. Teknik PAUD apa? Tapi kemarin dikirim lewat WA itu bisa semua gitu, Bun? Iya. Kalau lewat email nggak bisa. Enggak, maksudnya untuk berkolaborasi sih Bu Emi. Oh, siap-siap. Ya. Kita ini Bu Ririn ini sudah bisa edit. Oke, coba masuk enggak Bu Ririn? Ini Pak Hamid. Itu saya coba-coba ada di chat, coba diklik bisa masuk ke Canva saya enggak? Bisa ini Bun saya. Bisa Iya, saya bisa Pak. Oh, bisa. Bisa kalau kirim itu aja gitu bisa. Bisa. Bu Ririn bisa ya? Bisa, bisa. Bisa. Iya, saya ada undangan tapi belum cover ngeklik dandan. Oke. Ini yang saya ini. Di sini. Nah, coba kita main bareng di sini aja. Jadi kalau buat kelas memang harus ini ya, harus kayak dulu itu Google Classroom itu seperti itu juga Bapak Ibu. Jadi hanya bisa satu jenjang aja, satu angkatan, tetapi apa namanya, kemudian berikutnya ditingkatkan, jadi bisa kita undang anggota atau peserta yang beda jenjang juga bisa. Nah, ini sudah bisa ngerubah ya.
Pak RD, Bu Ririn. Oke, Bu Ririn Iya, ini sudah bisa. Oke. Bu Ririn udah bisa masuk di sini. Oke. Jadi kita bisa membuat satu proyek bersama gitu ya Pak Ibu ya. Maaf Bu, Dan ini ya, Bu, ini kan Bu Ulfa kirim tautan link di chat. Di chat ini kalau kita klik dia minta akses. ya, karena akun belajar ya Pak ya. Nah, dia harusnya pas dibagikan link coba Ibu pas bagikan link coba di Canva-nya itu. Kenapa Pak? Nanti ada Ya. gambar gembok, terus ada ya bagikan. Bagikan, nah itu ada gambar orang. Iya. Nah, itu pilih yang paling bawah yang Untuk umum. pilih yang paling bawah yang punya tautan. Yang punya tautan, oh ya Yang punya Pak. tautan. Iya, Ya, siap. baru salin Bisa edit. tautan. Oke. Ya sudah Insya Allah. Terus di Masih sama paste kayaknya. ke chat. Coba. Udah bisa langsung mungkin kayaknya Bu, Pak. Paste ke chat. Ya, sama. Bu. Nah, coba langsung Bu. Nah, ya. Sama kok itu linknya ya Pak ya. Masih sama. Nah, sekarang sudah bisa. Oke. Iya, otomatis. siap Pak Hari. Iya. Iya. Ya, udah bisa Bun. Tadi terkunci Ya. soalnya. Kecuali yang saya masukkan emailnya tadi ya. Jadi hanya terbatas, hanya beberapa orang yang saya kirim linknya tadi hanya bisa edit ya. Biar kadang kalau Berarti kita ada dua. tidak dibatasi nanti kan takut malah berantakan gitu ya Pak ya. Ya, Oke. Nah ini serunya ini di sini Bapak Ibu nggih. Jadi di Canva ini kita bisa berkolaborasi. Ini ada pilihannya docs, ada papan tulis, ada presentasi. Kalau kita buat bahan presentasi nanti bisa dengan menggunakan Canva itu template-nya itu luar biasa. Udah banyak banget di sini. Jadi kita tidak perlu susah-susah, tidak perlu lama-lama untuk mendesain dan itu pun juga kita bisa gunakan dengan handphone. Saya sering sekali dimintai tolong untuk membuat flyer itu di berbagai organisasi komunitas sehingga ini sangat membantu Canva ini bagi saya itu ya. Termasuk juga ini bagaimana kita mengedit video. Nah, edit video seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita menampilkan video itu tidak apa namanya, mentahan seperti itu, tapi sudah ada frame cantiknya. Ini seperti ini, video contohnya ini video. Atau kolase foto itu ya sering sekali seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau sudah kegiatan, dari kegiatan itu nanti kita bisa membuat kolase foto itu dengan sangat mudah gitu ya dengan menggunakan Canva. Nah, ini kalau kita misalnya menelusuri ini mau bikin apa kita gitu ya, mau bikin apa, kita mau menelusuri misalnya buat logo atau apa, itu nanti jangan lupa di sini ada template, ada project. Kalau kita mencari project kita gitu ya, misalnya ini dari proyek, oh ternyata tidak ada hasil. Nah, coba kita di template. Nah, ini nanti banyak template-template video yang kita tinggal memasukkan video yang kita punya saja di sini. Nah, ini sudah banyak template di sini. Oke, jadi banyak bagus. Kita tinggal masukkan video aja di sini. Termasuk membuat intro untuk YouTube gitu ya. Ini kita juga ada di Canva. Itu ya Bapak Ibu.
Ayo Bu Emi mau apalagi? Nggih. Yang untuk presentasi itu, presentasi Oke, bisa. untuk presentasi bisa Pak. Misalnya lari ke beranda ya. Nah, ini presentasi Bapak Ibu. Nah, ini juga banyak pilihannya Bapak Ibu ya. Jadi banyak pilihannya di sini. Bahan presentasi, pendidikan, internal perusahaan, ini template-templatenya ya. Mau lihat semuanya di sini, ini template untuk presentasi. Ini ada beberapa halaman nanti. Jadi kita tinggal menyesuaikan aja ya, kita ngajar SD, ngajar TK, ngajar SMA itulah. Ini SD Islam, banyak sekali ini. Misalnya kita pakai ini. Sesuaikan template ini. Nah, ini kita membuat bahan presentasi gitu ya Bapak Ibu ya, untuk kelulusan sekolah dasar. Nah, ini seperti ini, mau pakai yang mana, mau pakai yang ini, atau terapkan seluruh halaman. Jadi template yang sudah kita pilih ini kemudian kita terapkan untuk seluruh halaman. Nah, ini kita pilih semua maksudnya. Nah, ini ya, diklik ini. Kok nggak mau tinggalnya. Ya, jadi ini atau seluruhnya. Untuk Nggak mau. dipresentasikan filenya disimpan dulu apa online gitu Bu? Bisa disimpan Link ya Pak biasanya. nanti. Ya, bisa disimpan nanti kalau misalnya kita kalau sebagai narasumber sih kita kan biasanya bagikannya itu berupa PDF ya Pak ya. Kalau untuk kita sendiri biar nanti nggak gampang diedit-edit, meskipun ya bisa aja sih di-convert online banyak. Untuk convert PDF ke PPT itu kan banyak, tapi kan kalau kita bagikan ya lebih ininya kita berupa PDF. Jadi nanti kita bisa di sini unduh di sini berupa PDF. Jadi unduh ini di sini, nah ini bisa berupa PDF. Ya, ini pilihannya. Nanti kalau kita sudah bikin bahan presentasinya, kita unduhnya itu ada beberapa pilihan. Kalau JPEG itu kan nanti hanya satu-satu gitu Nempel. ya. Betul. Enggak langsung jadi satu gitu ya, beberapa halaman gitu ya. Atau bisa jadi berupa video MP4 ini Pak. Ya Gimana sama pun tadi, seperti kita unduhnya tadi di mana Bun? Unduhnya di mana tadi? Coba kembali lagi. dibagikan sini Pak. Oh, bagikan. Kan ya. Ya Baik. Soalnya saya dibagikan. mesti tersimpan di sini di Canva-nya. Oh gitu biasanya Ketika, gitu. iya, ketika membagikan ya Oh, linknya PPT-nya itu. oh iya hanya bagian ini. Soalnya enggak Nggih, tahu. kalau unduh gini, nggih. Oh, Unduh di unduh, bawah, nggih. geser ke bawah Unduh Bu. jadi geser ke bawah. Kita Oke. unduh itu nanti ada pilihannya sama kalau di Google Slide atau PowerPoint kan juga seperti itu nggih. Jadi ada Oke. pilihannya ini JPEG, PNG, PDF, ini ya, atau video ini. Jadi kalau kita nanti itu bahan presentasinya itu ada animasi-animasinya itu, nah ini di sini kan kita mengenal semuanya di sini, ini desain ya, kita kembali ke desain gitu ya. Ini cuma nggak bisa lah, ini langsung terapkan seluruh halaman template. Jadi ini kita udah dibuatkan seperti ini covernya gitu ya, judulnya, kemudian ini nanti halaman berikutnya seperti ini. Itu semuanya ada di sini. Kalau kita nggak suka ya kita buang aja gitu ya. Untuk menambahkan animasi kan juga bisa di sini. Kita juga bisa membuat kuis gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi template kuis di sini juga ada. Nah, itu nanti untuk game gitu ya, untuk game atau kuis. Nah, misalnya kuis, kita klik aja kuis. Ada nggak di sini template-nya kuis? Nah, ini banyak kuis ya. Quiz time. Nah, ini seperti ini, nggih. Jadi kita bisa buat kuis di sini. Ini banyak template-nya. Tebak kata atau apa itu ya. Mungkin untuk anak-anak SD apalagi itu seneng banget gitu ya nanti dibuat seperti ini dengan animasi-animasi. Nah, itu nanti cara nyimpannya juga seperti itu dan kita juga bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sini Bapak Ibu ya. Jadi untuk animasikan, ini kan di sini ada animasikan, mengatur posisi, untuk transparansi. Jadi kita misalnya untuk ngeblur kayak misalnya ini kita buat ini ya tadi ya.
Oh, yang tadi ya. Misalnya yang ini kita blurkan gitu ya. Misalnya kita tambahkan logonya di sini. Logonya apa ya? Guru penggerak di sini. Kita tambahkan di sini. Kemudian kita blurkan sebagai background. Ini kan bisa diatur di sini, nggih. Nah, ini kita bisa atur di sini. Nah, ya tampak tapi blur gitu ya karena di background karena kalau dimunculkan 100% nanti kan teksnya kan jadi enggak muncul gitu, enggak dominan, kalah dengan gambarnya gitu. Jadi kita harus ini sih untuk pandai-pandai memilih ini warna, kontras gitu ya. Jadi biar nanti pesannya atau informasinya itu betul-betul tersampaikan. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa blurkan. Tuh, nambahi logo. Ini ada di unggahan Bapak Ibu nggih. Jadi Bapak Ibu bisa mengunggah di sini berupa gambar, berupa video. Nanti kalau mau edit-edit video berarti kita bisa mengunggah video itu ya dari sini misalnya. Nanti ya ada template-nya video. Jadi ada bisa menambahkan audio juga. Ya, jadi kalau bahan presentasi itu nanti kita bisa animasikan. Jadi nanti kita bisa upload di YouTube atau di mana itu nanti kan dari bahan presentasi ini. Kemudian kita tambah-tambah efek animasi seperti ini. Jadi ini juga bisa diganti. Bapak Ibu nggak suka warna kuning, bisa diganti warna hijau. Nah, itu ya atau warna merah. Kalau merah ini berarti nanti merubah hurufnya gitu ya. Atau warna cerah seperti ini, hijau muda gitu. Oke, jadi semuanya bisa diganti-ganti, nih fontnya juga bisa diganti, fotonya itu juga bisa diganti. Nah, ini kan kalau ada tanda seperti ini kita gampang memasukkan foto di sini Bapak Ibu dari unggahan. Ya, kita pilih foto misalnya. Nah, ini fotonya siapa aja ya, masuk semua di sini. Nah, ini kita bisa mengunggah foto. Nah, misalnya ini foto saya di sini. Ini kan udah langsung masuk frame gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi gampang banget. Ini ada di mana sih? Ini sebenarnya ada di elemen ini Bapak Ibu. Kalau kita mau menambahkan misalnya bulat ini. Lah ini tanda seperti ini. Ini gunanya untuk ini ya Bapak Ibu ya, untuk menempatkan foto supaya bisa langsung dalam bentuk bulat seperti ini. Oke. Jadi misalnya dalam bentuk bulat ini. Saya tambahkan foto lagi di sini. Nah, ini ya. Nah, ini kita bisa bentuk bulat seperti ini. Bisa kita crop. Nah, ini crop nanti nah, ini masuk langsung Nah, udah bisa langsung bentuk bulat seperti ini Bapak Ibu. Kita tinggal cari-cari template-nya di sini, di elemen, tinggal mengetikkan saja panjenengan butuhnya apa. Misalnya gambar rumah. Ini di sini banyak di sini. Nah, ini semuanya gratis Bapak Ibu. Ya, ini gratis semua di sini. Tinggal menambahkan gambar rumah di sini atau gambar sekolah. Udah ada di sini. Nah, gambar sekolah. Nonton nggih. Jadi ini sangat memudahkan kita untuk berkreasi. Mbak Ulfa tanya. Nggih. Nggih. Monggo. Matur nuwun Mbak Ulfa. Nggih, Ini Pak Inan. setelah proyek ini kita buat sederhana. Di cara nyimpannya Mbak Ulfa, terus disimpan di mana, taruhlah di file kita, terus cara melihat hasil. Oke. Matur nuwun. Terima kasih Pak Inan. Jadi seperti tadi ya Pak ya. Jadi cara menyimpannya sebenarnya ini sama kayak kita bekerja di Drive Pak ya. Jadi ini penyimpanannya udah berbasis cloud Pak Iman.
Pak Inan, kalau kita sudah buat akun seperti ini, insya Allah ini misalnya saya kembali ke beranda, ini proyek saya yang tahun-tahun berapa itu sejak saya menggunakan ini itu masih ada di sini. Jadi jangan khawatir hilang karena kapasitas kita di Canva ini adalah 100 GB gitu ya Pak Inan ya. Beda dengan kita menggunakan Padlet ya Pak Inan. Kita menggunakan Padlet itu hanya terbatas misalnya hanya untuk 3 template gitu ya, tiga project gitu ya, hanya 3 project di Padlet itu sehingga kita kalau menggunakan atau membuat lagi itu harus menghapus yang sebelumnya gitu ya. Banyak yang platform-platform yang seperti itu sehingga kita tidak bisa membuat berkreasi sebanyak-banyaknya, harus menghapus sebelumnya, itu kalau gratisan lah. Sedangkan ini di Canva, ini luar biasanya adalah ini kita gratis ya sampai 100 giga itu. Jadi Bapak nggak usah khawatir hilang. Ini seperti ini saya juga misalnya membuat sampul buku dan seterusnya. Lah ini ya. Ini semuanya ada di sini masih tersimpan. Nah, ini ya. Jadi masih tersimpan semua. Kemudian untuk Dimulai menyimpannya dari project yang tadi yang sederhana, terus action nyimpan, terus action lihat. Ya, sebentar. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini karena berbasis cloud, jadi tidak khawatir hilang ya Bapak Ibu ya. Asal kita sudah tahu akun kita dan passwordnya tentunya. Nah ini cara menyimpannya bagaimana atau mengekspor gitu ya Bapak Ibu ya. Lebih tepatnya barangkali seperti itu. Kalau menyimpan kan ya udah otomatis tersimpan di situ. Kemudian untuk mengekspornya, nah ini kalau kita sudah memilih template, misalnya kita template yang kita gunakan ini adalah ini. Nah ini tampilannya itu seperti apa sih? Nah ini kita bisa cek tampilannya di sini. Ya kita mau setting putar otomatis gitu ya, atau tampilkan dan rekam ini seperti apa, kita tampilkan dan rekam itu kita juga bisa mengisi suara ya Bapak Ibu ya, bisa dubbing gitu ya. Jadi kita bisa presentasi itu kita isi dengan suara kita sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak bla 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 dan seterusnya, itu kita dubbing di sini Bapak Ibu. Jadi kita bisa dubbing di sini, kita bisa muncul di sini gitu. Nah, misalnya ya Bapak Ibu ya, saya contohkan di sini. Nah, masuk ke studio rekaman. Ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Low ini ya. Minta diizinkan terlebih dahulu. Oke, coba kita lihat. Oh. Your microphone, oke. Nah ini kita seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita mulai merekam gitu ya. Nanti akan muncul gitu. Misalnya kita buat tutorial gitu ya. Tutorial nanti akan muncul di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bla bla bla. Mulai merekam di sini. Oke. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Canva ada fasilitasnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar buat gambar-gambar, bahan presentasi, tetapi juga ada fasilitas merekam, boleh kita tampakkan wajah kita atau hanya suara saja. Nah ini kita bisa setel putar otomatis gitu misalnya. Kita nggak usah klik-klik gitu ya. Jadi nanti otomatis keklik. Nah, ini seperti ini. Coba kita cek tampilannya seperti apa sih. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan otomatis seperti itu. Nah, akan pindah sendiri gitu loh Bapak Ibu ke slide berikutnya dan seterusnya. Nah, ini misalnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi bahan presentasinya seperti ini. Nah, ini kan dari template tadi ya, saya tidak membuat, ini ada template yang tersedia dan nanti ada ratusan template yang bisa panjenengan pilih sesuai dengan materi yang akan Bapak Ibu sajikan. Nah, ini seperti ini. Oleh karena itu misalnya nanti buat game-game itu tebak kata dan seterusnya itu dengan siswa itu mengklik itu nanti juga bisa seperti itu. Seperti yang di PowerPoint itu ya. PowerPoint sebenarnya juga kita bisa
atau Google Slide kita juga bisa membuat kreasi seperti ini. Tetapi keunggulan di Canva ini kita ada template cantik ya, ratusan template cantik yang siap kita gunakan. Hanya kita tinggal edit-edit menyesuaikan kalimatnya, menyesuaikan gambarnya, bisa kita sisipkan gambar kita dan seterusnya. Anak-anak SD barangkali nanti Bapak Ibu bisa buat komik. Nah, itu komik juga bisa Bapak Ibu nanti di sini. Ya, jadi anak-anak bisa berkolaborasi membuat media komik gitu ya. Atau Bapak Ibu nanti yang membuatkan komik itu. Nah, seperti itu. Nah, ini Bu Ulfa. untuk mengeksplor, Bu Emi. Nah, ini ya Pak Inan di sini. Nah, ini nanti kita mengekspornya nanti kita bisa berupa PDF ini ya, silakan. Kalau PDF otomatis animasinya nggak bisa jalan seperti itu tadi. Kalau yang bisa jalan seperti itu tadi dengan apa? Dengan video MP4 ini. Nah, ini kita misalnya oke, baru unduh, sudah nanti akan tersimpan di device kita. Seperti itu. Oke, Bu Emi silakan. Nggih, matur nuwun Bu Ulfa. Tadi ada beberapa yang bisa tersimpan yang tidak membayar. Ada yang bayar juga ya, Bu? Ada yang Itu gratis gitu ada ya? ada yang ada watermark-nya itu Nggih. dihilangkan Ada aja nggak coba apa-apa Bu Emi. gratis gitu. Iya, nggak gratis. Gimana? Misalnya saya pilih ya, saya pilih apa Bu Emi misalnya? Saya membuat apa? poster ya misalnya itu. Kemudian saya mau Oke, nyimpan ternyata poster. berbayar Oke. gitu loh. Nah, oke, template. Kita coba ya di sini Bu Emi, di sini kan banyak ya Bu Emi ya. Di sini tuh kalau yang betul. nggak ada tandanya itu berarti gratis Berarti yang kita semua. pakai yang coba gratis gitu ya. Iya, yang gratis misalnya ini ada tandanya berbayar atau premium itu biasanya ada tanda mahkota Bu Nggih. Emi. Ada Nggak usah tanda dipakai mahkota itu pada berarti bayar. berbayar. Iya. Misalnya saya bisa saja saya pakai yang itu, saya kepingin yang itu. Maka nanti ketika kita mengedit, kita menghilangkan gambar yang ada watermark-nya. Itu kita hapus saja gitu. Misalnya di mana ya di sini nggak ada yang bayar di sini. Yes. Jadi Apa mungkin ini pakai akun belajar ID ya, jadi gratis semua ya? Iya banyak ada sih Iya. juga yang Soalnya masih kalau yang di berbayar, akun pribadi tapi itu banyak kebanyakan yang nggih. Iya, bayar. banyak yang banyak yang Bayar mahkota-mahkota gitu full. ya. Iya. Nggih. Kalau di sini Berarti nggak ya ada memanfaatkan yang akun belajar ini Iya, aja kan betul begitu kan. sekali. Nggih, eman-eman Bu, kita sudah Nggih. difasilitasi oleh pemerintah, kita gunakan. Nggih. Kalau Terus ada yang yang gratis, kedua kenapa nggih. pilih yang bayar gitu nggih. Betul. Yang Nggih. kedua Bu Ulfa, Nggih. untuk kita membuat game, itu Mhm. berarti kita juga membagikan link juga kepada peserta yang akan kita yang akan kita ini kan ikut Mhm. peserta kan mau ikut menjawab ke Mhm. game itu kita bagikan Iya. ke peserta juga linknya, gamenya itu Biasanya tadi. sih kalau kita padukan ya Bapak Bu Emi biasanya ini kalau Canva kayak gini hanya membuat desainnya saja supaya Oh cantik. gitu. Tetapi Terus untuk jawabnya? mainnya biasanya itu nanti itu pakai kita sematkan di kelas poin gitu. Jadi nanti itu kita bisa mengetahui siapa yang menjawab gitu. Tapi Oh kalau hanya gitu. berupa ini saja, itu nanti bisa diklik seperti kita di PowerPoint aja Bu. Kalau di PowerPoint itu kan kita ada hyperlink. Nah, Iya ini di hyperlink. sini itu nanti juga. Di sini itu nanti juga ada hyperlink juga Bu Emi. Misalnya ini ya, kita pakai yang ini misalnya. Ya. Nanti Bu Emi, pokoknya nanti ada yang tanda watermark dihapus saja Bu Emi biar nggak bayar. Nggak usah kemudian dilanjutkan berbayar nggih. Cara Kalau di sini ngapusnya gratis gimana semua Bu? sih. Ya misalnya di sini, kemudian ada tulisannya watermark Watermark Canva. Ya nggih. udah dihapus saja, heeh. Oh Ganti yang gitu. gratisan aja, ganti yang elemen-elemen gratisan di sini kan Nggih, banyak siap loh, siap. Nggih cantik-cantik nggih. gitu kan banyak di sini Bu Emi. Lah Nggih. ini gratis-gratis semua itu banyak di sini. Nggih. Jadi kita pakai gambar-gambar di sini atau icon-icon di sini itu banyak. Itu nggih.
Nah, Iya. ini kita misalnya ini kita buat kuis di sini. Lah, ini kan Iya. ya ini pertanyaannya gitu ya. When is World Milk Day Celebrate. celebrate gitu ya. Kemudian ini jawabannya misalnya ini di sini kan kita bisa ngelingkan di sini. Ya, ini gelang link di mana Lingkan ya? peserta nggih. Kelingkan di mana itu? Di halaman selanjutnya itu. Kayak di slide itu loh Bu Emi kita buat apa namanya di Google Slide kan juga begitu. Jadi kita bisa ngelink ini ya posisinya linknya di mana ya? Kok nggak kelihatan? Mungkin titik 3-nya itu diklik dulu. Oh ya, oke. Oke, nah ini ya. Tautan itu ya. Iya, tapi ini jadi di-linkkan kemana? Ya, karena di sini masih belum ada halaman berikutnya, jadi tidak bisa. Nah, ini akan harus nambah halaman berikutnya dulu. Nah, halaman berikutnya apa? Kan ya kayak bahan presentasi tadi ada beberapa halaman gitu, halaman 1, 2, 3. Nanti kita linkkan ke halaman itu. Ya, bisa juga sih ditautkan di file yang lain, tapi nanti malah kesulitan kalau file itu enggak berbarengan nyimpannya gitu. Kalau Ketika ganti sudah device kan bisa. di-link-kan gitu, berarti peserta sudah bisa mengisi ini ya, berkolaborasi Iya, di game ini ya, bisa Bu. nanti Bu. Ya, bisa kayak PowerPoint gitu nanti. Oke, jadi kayak PowerPoint itu nanti menggunakannya kan tinggal klik-klik gitu. Misalnya ini kita linkkan kan juga begitu. Jadi di sini misalnya kita linkkan kemana gitu ya. Nah, ini misalnya kita linkkan kemana. Ya intro ini kita tautkan kemana itu kan bisa. Bu, saya tanya, Bu. Oke. Baik, terima kasih. Oke, Bu. Oke. Untuk kuis ini terus Bu terang Lili. Oke. baru hari ini tahu dari jenengan itu. Kalau untuk yang template-template yang lain sudah, dan hal yang menarik yang akan saya coba ini tentang kuis ini. Terus yang kedua, Bu, dalam memilih instrumen, kita kan kadang mau video YouTube itu kan kita beli instrumen gitu. Nah, di Canva itu tidak tersedia sebanyak yang seperti di aplikasi-aplikasi lain. Bagaimana caranya supaya kita itu mudah untuk mendapatkan link-link musik yang ingin kita pakai untuk video ini? Maksudnya Bu, link musik gimana? Misalnya kan kalau kita mau ke YouTube ya, kan itu ada dikasih inginnya backsound lagu, gitu, backsound gitu. ya, itu biar sepertinya itu terbatas gitu loh. Bagaimana caranya supaya kita mudah mendapatkan backsound yang kita inginkan? Ya, kita harus menyimpan di laptop itu, Bu. Kita di device kita simpan di situ. Baru nanti kita masukkan ke Canva untuk backsoundnya. Saya terbiasa yang paling banyak sih menggunakan handphone sih kalau ini. Jadi lebih mudah nanti menyimpan di situ, kemudian kita jadikan backsound ya, Pak Bu, ya begitu ya. Misalnya, jadi kita simpan dulu Bu di situ. Ada sih sebenarnya itu di sini itu nanti ya untuk bahan presentasi ini tadi ya contohnya kita gunakan backsound karena nanti kita akan ekspor berupa video ya Bu ya, karena biar bisa tampil seperti ini tadi, animasinya jalan, kemudian kita beri backsound. Kalau memang di sini kalau di elemennya memang terbatas ya Bu ya, hanya ini saja kids and ini ya. Jadi ini saja memang, karena memang ini juga gratisan sih Bu ya. Kalau yang lain untuk video maker yang lain itu misalnya Movavi itu juga saya rasa terbatas dan banyak yang berbayar.
Kalau untuk ini nanti Ibu bisa menggunakan ini, Bu. Jadi kita bisa unduh di sini. Jadi kita harus menyediakan dulu, misalnya kita mau kasih background profil pelajar Pancasila, kan kita juga harus menyimpan di sini dulu, itu ya. Coba kita coba misalnya di Drive. Nah, ini bisa nggak? Biasanya sih dulu itu sulit saya kalau nggak download dulu. Nah, misalnya di sini saya mau unduh langsung dari Drive. Nah, ini misalnya ini apa ya? Lagunya Kinkan itu apa judulnya? Saya waktu itu nyimpan sih. Pelajar Pancasila. Iya. Nggak Iya, ada, itu nggak pelajar tersimpan. Pancasila ada. Iya. Iya. Jadi kayaknya memang lebih mudah diunduh terlebih dahulu. Diunduh terlebih Iya, dahulu, nggih. unggah Nggih. video itu. Iya. Mungkin. Terima kasih Bu Ulfa. Oke. Itu ada Bu Nurul tanya itu, Bun. Nggih. Silakan Bu Nurul. Nggak ada. Ini, kalau membuat video durasi 7 menit masih gratiskah? Oke. Sebentar. Saya lihat ya, Bu ya. Bukan bikin video sih ya. Misalnya di sini saya ada sih video yang kemarin juga saya upload di YouTube di channel saya itu juga dari Canva. Berarti kalau video itu lagu-lagunya juga browsing dulu ya, Bun, disimpan dulu ya? Iya, video itu bisa video kita, bisa kalau backsound itu Kalau dari biasanya Bu. foto-foto. Dari foto-foto itu biasanya kalau diupload di YouTube itu kalau lagunya ini yang enggak copyright itu ya, yang nanti kan bisa di take down, enggak boleh. Ini misalnya ini durasinya panjang ini lumayan. 2, berapa ini? 2,50. Nah, ini misalnya ini kan dari video saya, kemudian saya terapkan di Canva ini kan desainnya desain Canva. Lah ini seperti ini kan dari foto-foto misalnya, dari foto-foto. Nah, ini kayak ini kan dari Canva. Diperhatikan untuk Loh, kayak gini ini kan dulu ya. lagu saya masukkan lagunya ini juga apa namanya kalau ini bukan dari Canva ya. Nah, ini dari Canva ini kayak gini. Ini kan biar saya kasih caption kayak gini. Ini iseng-iseng aja pakai HP gitu udah jadi seperti ini. Ini saya kasih backsound lagu PAI gitu. Nah, ini seperti ini kan. Dari foto-foto, nah, ini sudah hampir ini ya 5 menit ya itu ya. Itu sih Bu Emi. Boleh Bu tanya, Nurul. Bu? Nggih, Pak Darmadi. Tadi saya bertanya tentang presentasi, saya kira ini sudah cukup. Terus kita kembali ke kebutuhan awal. Nah, yang paling penting dibutuhkan untuk fasilitator dalam mendampingi CGP nanti tentang Canva ini yang bagian mana, Bu? Yang bagian yang mana gitu, Ibu atau Pak Hari? Itu mungkin kita bisa lanjutkan di sini lagi. Yang paling dibutuhkan presentasinya apa-apanya gitu, Bu. Apa bagian kelas tadi bisa itu? untuk ice breaking kan bisa Pak nanti. Tadi bisa kita buat ice breaking misalnya kita menggunakan Canva atau kita mengajak berkolaborasi teman-teman CGP kita ajak kolaborasi di Canva itu
Saya rasa bisa nggih Pak Hari? Kita kalau kemarin dari Iya. Pak Aki kan apa namanya, kita game itu kan ada ice breaking, ada focusing, ada saya kira untuk itu kan bisa menggunakan Canva Pak Darmadi. Saya izin Nggih. share. Nggih, Pak Hari, monggo Pak Hari. Nggih, Pak. Nah, ini dalam rangka fasilitasi kan untuk mengajak partisipasi dan interaksi. Ini yang basicnya aja ya. Siap. Bapak Ibu, ini ada papan tulis. Papan tulis. Nah, di sini bisa dipilih mau yang gimana papan tulisnya. Kalau yang basicnya bisa pakai yang kosong, yang mana ya? Buat desain kosong. Ini buat desain Di kosong. atas Pak, di atas Pak ini Pak. Buat desain, pilih buat desain yang di atas itu aja yang dekatnya profil. Bentar. Maaf tadi ada telepon. Ya ini yang get ideas flowing nih papan tulis kosong dia. Kalau diklik dia akan tampilannya jadi desain tanpa judul. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Desain tanpa judul. Nah, Bapak Ibu bisa kasih judulnya di bagian atas ini. Misalnya kelas 12. Terus gimana misalnya teks, bahkan kotak teks. Nanti fungsinya kayak Jamboard ya Pak ya? Iya. Misalnya hari ini masak apa? Kalau kurang besar, ini yang dasarnya aja, bisa efek tulisan. Nah, gimana biar peserta untuk menjawab nanti di elemennya, elemen sebelah kiri ini ada catatan tempel. Saya masak sayur asem. Bisa geser, geser ini.
untuk ngajak berpartisipasi, kita bagikan, terus pilih yang gambar global. Macet, Pak. Di unmute, Pak. Siapa Bu Maulidia? Pak Harinya. Oh, Maaf Ibu, ada telepon tadi. Ini supaya bisa mana tadi, kita kembali ke laptop. Pilih yang oke. gambar global yang punya tautan, salin tautan. Itu kita coba ya. Serkejap, Pak. Sudah Pak, kalau biasa ya. Berarti tetap bagikan linknya aja Bapak. Ya. Iya, Nah, itu kayak ada di Jamboard chat. itu. Kayak Oh, iya, Jamboard itu Jamboard. ada skin hotel. Ya ini dasarnya aja. Bapak Ibu bisa bikin variasi. Ini kan pakai yang papan tulis kosong, mungkin biar lebih menarik bisa pakai gambar apa gitu. Nah, apa ya? Salad. Iya, apa ya itu ya? Saya klik gado-gado yang keluar salad. Enggak apa-apa, kalau besok jangan. Ini aja rujak cingur. Nah, pagi-pagi rujak cingur ya. Kalau gambar-gambar itu dari mana foto-fotonya, Bun? Dari elemen ini. Oh, dari elemen, banyak foto-foto. Ya diketik aja, tinggal ngetik Oh, aja. ngetik. Nah, Oke. soto. Cari elemen. Coba. Elemen. Nah, ini soto. Oh iya. Nah, kayak gini. Oke. Enggak masalah. Ini Kalau contohnya menggoda. Ini juga sebenarnya tersedia di Jamboard sih, ada. Iya. Iya. Kita di Jamboard juga bisa kirim gambar. oh, gambar-gambarnya banyak yang pro, Bun. Gitu ya. Jadi milih yang gratis ini. Pro Gitu. itu Probolinggo, Bu. Kalau saya gratis semua Bu Emi. Nggih, soalnya belajar ID mungkin ya. Iya, ini saya juga Ini kan pakai yang tadi. pakai akun demo ini saya gratis semua malah. Nggak ada yang bayar. Terus jadi di sini. Nah, ini punya saya ini. Nah, ini punya saya ya. Kelihatan ya, Bun. Soto. Oke. Oh. Nah, daripada saya bayar soto di sini lebih baik bayar soto di luar ya makan. Iya. Kenyang. Pro kan berarti kita bayar makanan di sini. Pro. Iya. Cuman makan di luar ya. Lebihnya ya Pak Hari ya, lebihnya di Canva ini untuk sticky note-nya kan bisa dilebarin. Kalau di Jamboard kan terbatas. Ya. Jadi kata-katanya juga mau nulis banyak gak cukup. Bisa banyak. Template lagi. Ya, berselancar ini. Menunya sudah banyak ini. Ya. Tinggal milih, Bun. Ya, tinggal pilih menunya. Tapi Atau ada lele juga itu. Ada ya. Ini hasilnya ada perlu dikirim secara nyata. Lele dari Madiun ini. Lele Madiun. Untuk sahur nanti malam. Ayo ditata.
Kok nggak keluar teman? Kalau pakai ini aja Bu, elemen sticky note. sticky note terus nulisnya gimana Bapak? Catatan tempel. Tambahkan ya. Catatan. Ini bulat-bulat. Ini apa ini? Nah, kalau pakai catatan tempel nanti ada langsung nulis ya? namanya di di bawah dan Iya, langsung ada efek. Siap. Gitu ya. Tidak masak. Oh, itu ya. Nggak masak. Ya, cari takjil di masjid. Tuput. Terus enter. Udah, gini. Oh, namanya otomatis keluar nggih? Iya. Iya. Meskipun Email, kita tidak sesuai menuliskan email. nama nggih. Oke. Numpuk dikecilkan Pak. Untuk geser ke halaman 2 bisa Pak nggih. Kita kecilkan kok susah banget ya. Nah, sini. Kegedean jempol ini, Pak. Tidak masak iki sapa? Wah, aku ya. Bukan ini. Nah, ini loh ada Emi Wahyuni ini masih oren-oren itu, masih berjalan tuh. Loh, tadi saya ungu kok, Bun. Kok hilang ning ndi? Oh, ini pojok ini. Ini saya ini. Kalau menghilangkan nggak jadi bagaimana, Pak? Hapus. Di Ando. Ada Ando itu Bu Emi. Ando itu kan. Terus tempat sampah. Dibuang tempat sampah. Kalau biasa itu asik loh. Geser ke halaman berikutnya bisa Pak? Bu, Pak. Halaman berikutnya. Halaman 2 itu ya? Iya maksudnya. Ini halaman 1. HP kok susah ya? Tapi halamannya ini udah besar banget Pak. Beda dengan Jamboard. Oh nggih. Jadi muat lah satu halaman gitu misalnya. Enggak, maksudnya Bun, pertanyaan yang lain begitu loh. Oh gitu. Nggih, kan ada kuis yang lain gitu. Ini di bawah ini. Di bawah kanan nah, ini. Itu kita bisa nambah. 1, 2 itu. Nah, itu tambah. Itu ya. Nah, itu kita tambah halaman ini ya. Sama kayak bikin slide. Iya, slide. Loh, ini yang atas ini loh. Page add. Nah, itu seperti itu. Kalau di Jamboard kan nggak bisa nambah makanan ya, bisa, Bun, Bu. Oh, bisa, nggak Bu. bisa nambah foto-foto ya? Bisa. Bisa langsung dari Google. Bisa iya, bisa langsung dari Google. Tulisan saya kok hilang, Bu. Dari langsung upload juga bisa. Cuman nggak ada ini elemen seperti ini. Kalau ini elemen kan ada di jalan. Iya, kalau di Jamboard kan punyanya Google. Jadi bisa langsung terhubung ke Google. Bu Ulfa, sekarang lihat latihan membuat ice breaking dong. Lewat Canva. Iya, bentar. Ya, next. Ini udah ya. Oke, sip. Nanti bisa Bapak Ibu eksplorasikan ini dari apa tadi? Papan tulis. Mungkin papan tulis. Ada banyak nih di. Iya, ini besar loh. Kalau butuh ruang besar enakan pakai ini ya Pak Arya. Iya. Daripada Jamboard kan hanya kecil gitu. Ini kan di atas ada banyak pilihan, ada docs, papan tulis, presentasi, media sosial, video, iya, cetak. benar sekali. Nah, itu Bapak Ibu bisa ya, cari. Bisa di otak-atik.
nanti sampai tersasar. Nggak apa-apa. Trial Yang and error itu lebih kalau ini. ice breaking ada nggak di sini, Bapak? Langsung pilihan ice breaking gitu, nggak ada? Kita bikin sendiri berarti? Kuis. Coba Ibu Ulfa. Net saya stop. Atau Monggo, langsung saya diketik kembalikan ice ke Bu breaking gitu Ulfa. ya? Ini oke, terima kasih Pak Hari. Oh, langsung diketik ice breaking gini kali ya? Iya, ketik langsung ice breaking. Hmm, Ayo dieksplor, nggak boleh iya. takut-takut. Oh, template Bun, tapi berubah template ya Bun? Loh, Iya. lah kok es krim metune Bun? Enggak ini, muncul kan? Saya Ice munculnya ke breaker. gambar es krim tok. Apa Salah, ngetik iya salah ketiknya kali. es krim tak metune? Nah ini kayak ini sudah tersedia kayak gini kids yoga. Lah ini kan kalau untuk anak-anak barangkali gitu ya. Ini Oke. ada Ice ada kids breaking. yoga. Ini nanti kita bisa gunakan ini tinggal apa nambahin sekolahnya, nama gurunya gitu misalnya. Coba ini kita gunakan terapkan seluruh halaman gitu ya. Belum. Oke, ini sudah terapkan Oke. seluruh halaman kan. Nah, ini jangan lupa nanti kalau biar nggak bingung, ini masuk proyek kita itu kita ganti. Saya sering lupa Bapak Ibu memberi nama itu juga itu ya. Ini ya. Ice Es krim kok. breaker. Ini seperti Oh, ini ya mungkin Bu. yang gratisan toh. Ini tampilannya seperti apa? Kita bisa cek previewnya ya Bapak Ibu ya. Tuh, siapa tadi itu? Tampilannya seperti apa? Nah, ini contohnya. Nah, ini ya ready. Nah, ini kita mengajak. Kalau di sini kan hanya berupa kayak apa ya? Slide aja, Bu ya. Jadi kita tampilkan ini kemudian ditirukan oleh anak-anak, misalnya seperti itu. Nah, ya. Jadi hanya perintah-perintah gitu ya yang harus dilakukan. Ya. Bukan Ya, video kalau menirukan gitu bukan ya, Bun? kenapa? Bukan seperti video menirukan gitu enggak ya? Video menirukan. Maksudnya Itu kan masih Ya, asli, bisa, Bu. aslinya Bu. Itu masih aslinya Iya. kan? Kita Asli. bisa Bu, iya Iya. ini kan masih aslinya belum kita edit gitu. Nah ini kan kita Oh, iya. biarkan nanti bisa gerak sendiri Bu, kita setel otomatis untuk Gitu. memutar gitu ya bisa. Jadi kita kayak nyetel video aja gitu. Jadi ibu bisa menirukan sama anak-anak gitu, bareng anak-anak. Ayo kita tirukan ini dan seterusnya. Nah ini gerakan-gerakan seperti ini. Ini kan juga icebreaker ya. Itu Bahasa sih Bu. Inggris Jadi apa tapi, Bun? itu kita bisa sesuaikan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris kabeh Ya, tapi ini. kita sesuaikan. Monggo nanti Oh, ada disesuaikan. word puzzle. Ini kan banyak ya di sini ya. Iya banyak, Ya, kebanyakan iya. bahasa Inggris. Roll and tell. Nah ini kayak gini. Ini kan panduannya seperti ini. Jadi nanti kita bisa mengikuti arahan di sini, kita sesuaikan, ditambahi logo sekolah, ditambahi nama kita atau apa gitu. Oke. Menyesuaikannya di situ sih. Seneng rek. Oke. Jadi Terus lancar banyak dengan Bu. ini. Oke. Besok gak masak-masak sampai sore iki. Nah ya, nanti setelah ini ditutup umek iki ya. Kepo soalnya. Oke. Isi 5 words. Curiosity. Rasa ingin tahunya tinggi. Oke. Curiosity. Bapak Ibu sudah jam 11 lebih 19. Apa 11? Iya, enggak apa-apa, Pak. Habis dibilang nggak usah masak, Pak. Apa 11 menit lagi saya pas 1 jam setengah. Oke.
Monggo 1,5 jam. Memang Sebelum kalau duhur kita asik, sudah selesai. Oke. Oke. Masih kalau asik ini asik Pak itu Dar. memang Lah ya ki asik terasa, ini utek-utek. Dar. Nanti Apalagi yang ditampilkan Ayo makanan. monggo. Nangge. Siapa yang mau menampilkan? Ayo hasil karyanya. Tadi presentasi sudah, papan tulis sudah, terus SBK sudah. Mungkin ada lagi Pak Ari dasar-dasarnya untuk kebutuhan fasilitator. Papan tulis. Nggak ada Pak. Itu dasarnya nanti Bapak Ibu bisa eksplorasi di menu-menunya itu kan banyak buat bikin ini aja, bikin apa menarik gitu tampilannya. Iya. Bikin mind map nih. Bisa. Oh iya Bun, mind map. Ya lewat itu tadi, lewat papan Iya. tulis tadi mind map. Ketik aja di Apa situ ada mind lagi? map. Diketik aja Bu mind map. Oh ya ya terus keluar ya. Mm-mm. Oke, pinter Canva kira. Mm-mm. Mau bikin storyboard juga itu bisa kan itu. Sudah dibuatkan Canva. Kalau kita biasanya pakai foto apa itu kan berbayar itu juga. Masih ada Bapak Ibu yang mau disampaikan kepada Pak Ari atau Bu Ulfa? Sebenarnya banyak Pak pengen Pak. Tapi nanti semuanya dikasih di sini nanti lupa nih Kak Dik. Bagaimana kalau kalau membuat game interaktif kayak yang hari kedua kemarin gimana Bu Ulfa? Supaya membuat analogi-analogi untuk sampai ke materi yang akan kita bahas gitu misalnya. Gimana Bu? Yang mana Bu? Yang learning app tah? Game interaktif ya saya nyusun bentuk kemarin loh seperti itu. Oh, itu. Pastel pakai Pastel. Google Slide. Itu pakai Google Slide Bu. Yang pastel kemarin itu Bu Ulfa. Bu Lulu itu ya. Yang Bu Lulu ya. Iya, ya betul. Itu pakai Google Slide. Jadi pakai Google Slide Bu. Jadi kita manfaatkan Google Slide ini kan ya meri ya kalau nggak salah. Google Slide apa Jamboard sih? Slide ya? Google Slide kayaknya. Oh ya Google Slide. Ya Google Slide Bu ini. Jadi kita misalnya ini pakai Google Slide ya Bu ya. Ini kita pilih aja yang blank gitu. Jadi kita ambil bentuk-bentuknya kan seperti ini. Kita buat shape-nya, kita buat ininya dulu. Oh, Nah, ini kita kan kayak susun gini. dulu ya. Iya, menyusun dulu, menyediakan. Oh, saya kira tinggal milih, Bun. Apa itu milih apa? Milih yang kotak-kotaknya tadi udah ada pilihan-pilihan kita tinggal Oh iya ada ini. Kan ini ada segitiga bulat. Ini toh? Nggih. Ya ini. Tinggal bukan itu maksudnya Bu, tinggal milih seperti pada Canva tadi loh. Oh iya, bisa. Jadi tinggal milih template-templatenya gitu loh Bu. Iya, enggak ada. Disesuaikan Bu Emi. Kalau di slide itu kita bikin sendiri. Ketagihan milih Bu. Iya. Mentang-mentang udah tahu Canva ya. Maksudnya cek template. Ini nanti kalau sudah tahu Canva nggak mau pakai slide lagi nih. Presentasi cantik ya pakai ini aja ya. Keren gitu ya Canva. Ya ini pakai ini kan Bu Lulu kemarin ya sama sih kita untuk share-nya supaya teman-teman bisa edit itu kalau ini saya lagi pakai akun belajar berarti kan kita klik anyone with the link kemudian bisa edit kan baru disalin disalin linknya seperti itu
Oh. Ya. Nah, ini seperti ini misalnya kita linkkan seperti ini ya, misalnya main game gitu ya. Ini jawaban yang A gitu misalnya. Ini A. Apa ya? Kita ketik di sini opsi gitu ya. Nah, ini kemudian kita linkkan misalnya di sini jawaban benar salah. Di Canva kan tadi udah ada template-nya cantik-cantik gitu ya. Kalau di sini misalnya kita ini kita harus buat dulu di sini benar gitu misalnya ya. Nah, misalnya jawaban yang ini benar, kemudian kita buat opsi lagi. Di sini itu yang apa namanya? Yang salah gitu ya. Kemudian di sini adalah jawabannya kita harus mencari dulu sih nanti. Ya, misalnya di sini yang salah itu ya. Ini kita linkkan seperti ini ya, sama di Canva tadi kurang lebih juga seperti itu. Jadi ini kita kaitkan gitu ya. Kita kaitkan dengan harus ada judulnya ya di sini ya. Maaf, harus ada judulnya. Kita pakai yang ini aja gampang. Ini tadi aplikasi apa, Bun? Slide. Ya, Google Slide. Google Slide di mana? Tulis ketik dulu Google Slide gitu. Iya. Atau Lebih gampangnya sih kita di Drive, Bu. Di Drive, masuk Drive. My Drive. Ya, biar gampang kita. Misalnya ini saya kan ya, nanti bisa dimasukkan di sini atau di mana, di folder mana gitu. Baru ditambahkan, nah ini Google Slide. Misalnya 100 GB juga hampir habis. Kenapa? Tinggal 30 GB ya. Oh iya, harus mengkosongkan lagi. Isinya apa aja nih? Banyak banget isinya. Padahal ini sudah saya kurangin kemarin itu ketika awal diterapkan 100 giga itu saya sudah 154. Akhirnya saya turunkan gitu. Sekarang tinggal segini, ini mau ngosongin lagi untuk pekerjaan fasil calon deh gitu. Oke. Ya. Luar biasa. Nah ini dilingkan gitu. Nah ini nanti dilingkan kemana itu nanti akan tersambung gitu. Ini kan bisa di-link seperti itu. Jadi nanti ketika di slideshow, ini kan muncul kalau diklik, oh munculnya ke sini karena tadi saya nge-linknya ke sini. Tuh. Coba di-share Bu linknya Bu, biar kita main Bu. Oke, saya buatkan ya. Isinya apa aja ini ya. Nah. Ini kayak gini karena saya sudah terbiasa bekerjanya dengan Drive. Ayo bikin bareng-bareng yuk. Loading. Sebagai editor. Sama kalau di Jamboard kan juga kita setting seperti ini ya. Sama sih rata-rata kurang lebih seperti itu. Di Canva tadi juga begitu. Nah itu linknya. Ayo berlomba-lomba bikin. Link. Ditambahkan ini dulu, silakan ditambahkan ini ya. Nah, ini misalnya soal
Ya, soal nomor 1. Hasilnya kita siapin dulu Bu ya. Yang Hah? udah jadi nggak ada ya. Kenapa, Hasilnya Bu? kemarin itu. Hah? Hasilnya kemarin tuh seperti belum, berarti harus kita siapkan dulu ya. Iya, harus menyiapkan dulu, Pak. Itu memang tugas fasilitator. Bayarannya oke. Berarti, iya. Berarti saya ini milih salah satu slide ini ya. Pengennya Hah? yang udah langsung jadi gitu loh Bu. Oh iya, ya kan Pak tadi coba. Iya. Misalnya nomor. Nah, Misalnya seperti ini. Mungkin nanti bisa kita percantik, cuma ya harus ini dulu, harus lama gitu ya. Harus telaten. Iya, harus telaten. Kalau dibikin shape-shape kan harus ini, dibikin cantik harus itu. Tuh, ada yang nggak hapus tuh? Loh. Saya tak, saya pun. Saya tadi milih nomor 2 slide-nya, terus mana ini? Hilang. Kalau nambahkan slide gimana? Ini, Nambahkan aja. ya, di bawahnya, di tanda plus ini ada panah. Nah, ini ditambahkan aja di sini. Nah, Nomor 2. ayo bikin kayak lulu boleh, bikin puzzle boleh. Kucingnya tadi mana ya? Nah, ini caranya Bapak Ibu kalau berkolaborasi di slide begini. Kalau sudah ada tanda seperti ini jangan diotak-atik. Ada slide yang sudah ada pergerakan seperti itu, jangan diotak-atik. Pilih yang masih kosong ini. Misalnya, oh ini sudah ada orangnya yang diotak-atik. Kita bikin aja sendiri di bawahnya tuh, biar enggak merusak apa yang sudah ini dibikin oleh teman Oleh kita. temannya. Itu sudah Ya. saya buat 100% halal. Oh iya. Oh iya, berarti saya. Geometri saya keluar ya. Geometri nomor. Ini bisa diganti backgroundnya, warnanya apa? Ini yang isu punya saya ya. Ganti warna di mana, Bu? Saya ini Background ini background. yang hijau muda punya saya, hijau muda. Oh ya. Oh, background itu sih. Itu ya, orang punya saya ya. Yang nomor 6 orang punya saya ya. Bun, diturunkannya slide nomor 6, Bun. Berhasil nggak saya itu? Oh, Oke, nomor pinter. 6 ya. Sip, mau bikin puzzle ya. Oke.
Tuhan. Semoga tidak lupa. Oke, baru Mbak. Luwih iki. Kayaknya bikinnya kelompok nih. Ya, jadi bikin berapa? Atau saya cari ya. Nah, ini. Ini jadi kalau kita insert gambar, ini juga ada pilihannya ya Bapak Ibu ya. Insert gambar itu bisa upload dari komputer, bisa langsung cari di web atau di drive gitu ya, atau ambil dari Google Foto atau dengan URL atau dari kamera langsung. Nah, dari kamera langsung kita masukkan foto kita yang sedang beraktivitas saat itu, kita ambil fotonya dari webcam ya. Langsung jepret masukkan di sini. Nah, kalau dari web misalnya kita cari icon-icon ya. Icon tepuk tangan misalnya. Ya enggak? Nah, malah begini. Nah, ini ya. Bukan ikon tapi icon. Salah nulisnya tadi, yang keluar juga salah. Nah, ini misalnya tepuk tangan gitu. Saya sibuk nih Bu, buat kenang-kenangan dari Pulva tuh. Dalam? Saya simpan ini linknya. Oh. Oke. Makasih. Bu, izin tanya, kalau mau mewarnai bangunnya gimana, Bu? Mau mewarnai bangunnya. Oke. Bukan ya? Oke, niki Bu. Jadi ini diklik ya, ini bangun yang sudah dibikin. Lah ini warnanya fill color. Oh, oke. Terima kasih. Tadi yang animate tadi di mana, Bun? Apa? Animation tadi. Yang animation tadi Yang loh. animasi. Animasi tadi loh. Menganimasi slide ini ya. Oke. Ini jadi kita klik aja di sini. Oh, titik 3 ya. Oke. Coba saya lihat. Titik 3. Nah, ini yang khusus yang ini ya, kita klik tadi. Nah, ini kita bisa on klik siap. Ya. Kalau yang gambar-gambar tadi, Bun.
Gambar itu cari yang tepuk tangan tadi loh. Di mana itu? insert ya, insert Insert. image, terus search Image. the web. Oke, bentar. Insert image search the web. Kalau yang atas upload dari komputer, kalau yang ini langsung cari di web. Oke, saya coba. Nggih, monggo barangkali Pak Hari masih di sini nggih. Bapak Ibu barangkali mau melanjutkan aktivitas atau mau sholat zuhur, silakan. Dan bagi bunda-bunda yang masih asik untuk berselancar boleh tetap di sini, oke? Mungkin barangkali itu Pak Hari. Apa kita akhiri saja kalau sudah cukup ya. Oke, Pak. Monggo mungkin closing statement dari Pak Hari atau Bu Ulfa. Monggo Pak Hari. Ulfa yang sesi Ulfa. Monggo Bu. Oke, terima kasih. Satu kehormatan sekali Pak Hari bisa bergabung bersama kita semua pada pagi hari ini dengan seluruh sebagian ya teman-teman calon fasilitator PGP ini. Mudah-mudahan kita terus bersemangat ya Bapak Ibu ya untuk meningkatkan kompetensi untuk terus beradaptasi dengan teknologi untuk sebuah perubahan transformasi digital terutama dalam hal ini adalah dalam pendidikan. Oke, terima kasih Pak Hari dan teman-teman dan mohon maaf sudah mengganggu waktu istirahatnya, waktu liburnya. Dan untuk selanjutnya kita nanti bisa kok share-share ya Bapak Ibu ya. Jadi kapan waktu kita bisa kapan aja dengan teknologi ini kan kita mudah untuk bertatap maya seperti ini untuk saling berbagi. Gitu ya Pak Bu. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ya. Terima kasih Pak Ari, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Tetap semangat semuanya. Semangat. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ulfa, teman-teman semuanya.